Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Di program ini biasanya saya ngundang narasumber-narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa, menceritakan sesuatu ya, langsung dari narasumbernya. Dan kali ini agak berbeda dengan kebanyakan yang biasanya saya wawancara di program ini. Meskipun nanti pertanyaannya ada yang mirip-mirip juga ya. Akhirnya saya berhasil menggeret Fedrian atau Fedi Nuril ke studio IDN Times. Thank you banget ya. Thank you sudah ngundang ke sini Uni. Janjinya sebenarnya udah lumayan lama ya, tapi dia tuh sibuk banget ya, tidak seperti pikiran dari para haters kamu yang berpikir bahwa rezeki kamu akan berkurang gara-gara kamu bersikap kritis. Ternyata kamu sibuk syuting film ya. Alhamdulillah ya. Rezeki mah ada aja. Iya, Nah, betul. supaya sesuai dengan janji saya kepada Fedi dan timnya, bahwa bagian pertama kita akan ngomongin upcoming movie. Oke. Ya, upcoming movie. Satu Imam, Dua Makmum. Ya. Dan aku sempat baca, kamu tadinya berpikir bahwa ini film yang sesuai dengan kembali ke laptopnya kamu, menjadi duta Kembali setelan pabrik. duta poligami. Tapi sebetulnya, sebelum ke situ, kamu tuh selain yang ayat-ayat cinta, itu yang jadi berperan sebagai dalam konteks poligami itu di film yang mana lagi? Ada satu lagi yang Surga Yang Tak Dirindukan. Oke. Ya, Kira-kira kamu tuh sampai di tahun ini 35 film udah ya dalam karir aku hitungin ya. Sampai tahun 2024. Kayaknya masih 20-an, 25 lah. Mungkin Belum sampai 30 deh. Oh ya? Belum masuk 30 kayaknya. Oke. Karena emang aku termasuk pemilih sih. Milih-milih gitu. Paling banyak 2 setahun, nggak pernah lebih. Dan lebih sering 1 tahun 1 film gitu. Oke. Jadi cukup banyak sebetulnya ya. Ya, meskipun yang nggak terus kayak kejar tayang gitu kan. Iya, ya cukup banyak, tapi dibandingin akan-akanku yang lain, ada yang lebih banyak udah filmografinya. Jadi dianggap sebagai duta poligami, padahal hanya dari 2 film itu sebenarnya menggambarkan betapa kuatnya karakter kamu di film itu ya. Ya. Dan kamu berpikir tadinya ketika menerima naskah Satu Imam Dua Makmum ini seperti itu? Iya, jadi waktu pertama kali ditelepon PH-nya Base Entertainment, diajak ke kantor, masuk ruang meeting, duduk, begitu dikasih lihat judulnya nih, film yang mau kami tawarkan, Satu Imam Dua Makmum. Oh, pantas kamu nelfon saya. Nggak kepikiran aktor lain ya, gitu. Tapi jangan salah Mas Fedi, ini bukan seperti itu ceritanya. Oh ya? Setelah dijelasin, kan intinya tentang Arman, tentang Anika, yang diperankan nama Manopo, yang ingin membuat suaminya jatuh cinta. Arman. Sedangkan Arman belum move on dari mendiang istrinya. Laila ya. Dan setelah mendengar penjelasannya, menurut aku pribadi sih itu kayaknya lebih serem dari poligami ya, karena bersaing dengan memori gitu. Sedangkan kalau bersaing antara 2 istri ya bisa dibuat skenario gimana ini akan yang lebih disayang, yang ini enggak. Tapi kalau udah memori itu kan berat gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Ini menarik ini, bagaimana membagi hati dengan yang sudah meninggal dan yang masih hidup, dan bagaimana yang masih hidup bersaing dengan yang sudah tidak ada gitu. Bisakah seorang suami mencintai 2 istri? Dan kayaknya yang situasi seperti ini banyak ya di masyarakat kita ya. Banyak sih sebenarnya. Banyak. So it's like relate ya dengan pengalaman banyak orang. Betul. Tapi pendalaman karakter ini aku tuh sampai konseling ke psikolog. Banyak yang mengalami seperti ini, tapi juga banyak yang clueless bagaimana menjalaninya gitu. Jadi setelah aku riset pendalaman karakter, mendapat banyak informasi, kami masukkan unsur-unsur bagaimana hidup dengan orang berduka, bagaimana menyikapi orang yang belum move on, itu kami masukkan unsurnya ke sini dengan harapan selain penonton terhibur, selesai nonton mereka juga lebih paham tentang bagaimana hidup dengan orang yang sedang berduka dan bagaimana mencoba membuka hati ke orang lain di saat
belum bisa mengikhlaskan mendiang pasangannya gitu. Aku rasa pelajaran pertama dari ini adalah kamu barusan cerita bahwa kamu untuk mempersiapkan dan mendalami karakter, kamu konsultasi dengan psikolog. Ya. Jadi pelajaran pertamanya adalah buat yang mengalami situasi seperti ini, tentu disarankan untuk konsultasi. Karena banyak orang itu kan menganggap bahwa konsultasi dengan psikolog itu sesuatu yang nanti ngebuka aib, Betul, tabu, betul. dan segala macam ya. Padahal kayak mental health apa segala macam, padahal sebenarnya enggak gitu Enggak, kan. yang paling ditakuti itu kan sebenarnya ini, takut dibilang gila. Sedangkan psikolog atau psikiater tidak akan mungkin Iya. menggunakan diksi gila gitu. Iya. Itu orang Iya. awam yang bilang. Iya. Mereka akan detail permasalahannya apa, tidak akan menjudge gitu kan. Dan kalau ngomong takut ngebuka aib, mereka kan sebenarnya terikat hukum untuk Betul, merahasiakan betul, gitu. Jadi memang banyak stigma negatifnya sih konseling Iya, itu, makanya takut. Dan yang paling menarik ternyata sebenarnya mereka tahu kalau saya cerita akan dirahasiakan. Mereka tidak akan bilang saya gila, tapi yang paling ditakuti ternyata mereka takut kesalahan-kesalahan mereka tuh kayak dilempar ke mukanya gitu. Dia tahu ada yang salah, tapi akhirnya dibuka bahwa itu memang kesalahan, padahal mereka kan tidak akan menghakimi. Dan jadinya hanya membuat pikiran kita lebih jernih gitu, masalahnya apa, dan akhirnya fokus ke solusinya. Nah, waktu kamu konsultasi dengan psikolog itu untuk karakter Arman di film Satu Imam Dua Makmum itu, bisa nggak dibocorin satu aja? Jangan spoiler semua, tapi apa yang kamu dapatkan dari si profesional ahli ini untuk orang yang ada dalam situasi seperti itu? Nah, jadi untuk orang yang sedang berduka itu ternyata kalau ditanya hatinya tuh paling nggak suka ditanya gimana kabarnya. Gitu. Karena kayaknya sudah cukup jelas ya kenapa pakai nanya gimana Itu kayak kabarnya. jurnalis kalau nanya gimana perasaannya Pak, anak Bapak meninggal gitu Iya, kan. gitu. Jurnalisme perasaan ya. Iya, Udah apalagi jelas dong misalnya awalnya. jelas dia lagi masih menangis gitu kan, megang tisu gitu, pakai gimana perasaannya, itu paling nggak suka gitu. Dan ditanya, disuruh sabar, ikhlasin aja, itu ternyata paling nggak bisa didengar gitu. Mereka tidak butuh diceramahkan gitu. Nah, dan aku nanya spesifik, jadi bagaimana orang di sekeliling yang berduka ini idealnya tuh seperti apa gitu. Ya kamu hanya bisa menjaga rutinitasnya terjaga. Misalnya, ini udah jam makan nih, dia belum makan. Tanya, mau makan tidak? Kalau dibilang nggak mau, ya sudah, cuma bisa di situ. Gitu. Nanti udah sejam 2 jam masih belum makan, tawarin lagi aja, tapi itu nggak bisa dipaksa gitu. Dan sebenarnya di saat ada orang yang nyuruh sabar, nyuruh ikhlas, itu sebenarnya dia tidak nyaman dan ingin orang yang berduka ini segera move on atau ikhlas supaya dia bisa nyaman lagi. Gitu. Jadi itu sih kita. Jadi lebih orang maksain seperti itu lebih kepada dianya justru bukan untuk orang yang sedang diharapkan berduka untuk karena move on karena berduka ya. Kita melihat nangis terus atau marah-marah terus atau nggak makan, nggak tidur, nggak minum tuh kita pun resah sekelilingnya, nggak nyaman. Jadi kita ingin dia segera move on supaya akhirnya semuanya kembali normal dan semuanya kembali merasa nyaman. Gitu. Ada egoisme ternyata di situ. Gitu. Pengen ya, justru yang pengen move on lebih dulu adalah orang sekitarnya, padahal harusnya pace-nya itu terserah kepada orang yang sedang berduka ya. Kita nggak bisa maksain. Nggak bisa maksa, nggak ada yang tahu kapan move on-nya dan nggak bisa dipercepat. Nah, tadi kamu bilang ini lebih berat ya, karena berhadapan dengan ngurusin memori ya. Sementara dibandingkan dengan peran yang karakter poligami yang bikin kamu ngetop banget, itu kamu dulu apakah juga harus berkonsultasi juga gitu, atau ya? Iya, biasa waktu itu aja? lebih ke konsultasi belum kepikiran waktu itu ke psikolog, tapi lebih ke ya guru agama ya. Intinya tuh seperti apa dalilnya tuh di mana dari Quran, dari hadis dijelaskan yang memang kalau dipelajari itu kan sebenarnya tanggung jawabnya berat. Makanya film-film yang ada isu poligami yang aku peranin itu lebih nunjukin betapa stres dan susah untuk adilnya gitu. Bukan memamerkan ke orang-orang istri saya 2 gitu, bukan yang gitu. Justru harus hati-hati
karena tanggung jawabnya di akhirat berat dan satu orang merasa nggak adil ya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya itu yang ditonjolkan di film-film aku yang ada isu poligaminya gitu. Nah, karena itu termasuk film awal kamu lah ya, 2008 kalau saya nggak salah ya. Ya. Saya nonton tuh, waktu itu saya masih di sebuah TV, nonton bareng sama teman-teman. Jujur aku tuh kalau film-film yang mendayu-dayu gitu harus ada temennya, gitu ya. Supaya Kenapa? takut. Takut apa? Gue takut terbawa perasaan. Oke. Kalau ngobrol itu kan terus kalian menghindari untuk sendiri, terus tiba-tiba baper gitu kan. Oh iya. Nah, Ada teman baper bareng lah intinya. atau kalau nonton film lagi sama anak gue, Oke. gitu kan, jadi mom and son date lah ya dari kecil. Nah, waktu itu nonton. Nah, habis itu apakah kamu ngerasa karena strong karakternya melekat sama kamu ngerasa kamu ngalamin nggak tawaran-tawaran dengan karakter yang mirip? Oh iya. Oh, iya. Langsung berentet itu. Langsung berentet. Tapi kamu nggak terima Nggak kan? terima. Cuman yang kedua sama yang tadi itu Iya, ya? kedua itu kan karena sequel ya, sequel, IP-nya masih berhubungan gitu. Tapi judul yang berbeda, PH yang berbeda dengan isu yang sama tuh berentet langsung masuk itu. Karena di Indonesia kan masih seperti itu ya, ada satu Dianggap isu yang ngetren, langsung semuanya mencoba bikin karena itu yang lagi laku gitu. Tapi justru aku malah stop dan cenderung ngumpet dulu sih karena spotlight-nya buat aku saat itu cukup overwhelming sih. Karena kesuksesan film itu gitu. Jadi ngumpet dulu, nunggu reda baru keluar lagi. Tapi honornya langsung naik ya? Oh iya. Masa nggak naik sih? Sewajarnya. Langsung top ya, langsung top, sewajarnya. Grade A. Nah, kembali ke film Satu Imam Dua Makmum ini. Selain riset konsultasi dengan psikolog, gimana kamu membangun karakter bareng dengan lead female, teman main? Apakah ini sesuatu yang cukup sulit atau sebelumnya kamu punya pengalaman di film apa yang challenging hal seperti itunya? Membangun ini apa chemistry? Ya kalau sama Amanda Manopo kan Udah pernah main sebelumnya. udah pernah sebelumnya ya? di Bila Sok Ibu Tiada. Jadi udah cair lah kami sebagai lawan main ya. Dan Amanda selain dia kooperatif, profesional, dia juga orangnya lucu, kocak. Jadi, gitu? Iya, kocak. Behind the scene-nya. Behind the scene-nya dia lucu. Jadi bercandanya asik. Tapi memang metodenya berbeda karena di sini kan pasangan ya, suami istri. Jadi memang dibanding film sebelumnya, ini bisa lebih deep tentang cinta, tentang bagaimana kamu ngelihat pasangan, tentang rumah tangga yang ideal seperti apa, dan kalau ini kamu alamin, kira-kira kamu akan pergi aja nyari cowok lain atau kamu bisa aja seperti Anika gitu yang saya tetap mau Arman karena menurut saya Arman itu high value, tapi memang berisiko gitu. Nah, akhirnya kami fokus untuk membuat Arman dianggap egois atau tidak jujur karena tetap menikah dengan Anika yang belum ikhlas, sedangkan Anika Karena dorongan orang tua karena ya? dorongan orang tua, sedangkan Anika juga dianggap terlalu polos lugu, padahal dia juga masih single, bisa aja mencari cowok yang pria yang lain, tapi gimana membuatnya itu keputusan ini salah, tapi di mata penonton tapi kami ngerti kenapa kalian melakukan itu. Nah itu kan yang susahnya drama ya. Kalian salah, tapi kami ngerti kenapa kalian melakukan itu. Oke. Nah ini kamu tuh udah tahu akan berpasangan sama Amanda di film ini dari ketika kalian menggarap Bila Esok Ibu Tiada? Oh enggak ya? Begitu selesai syuting, Heeh. ya udah sibuk masing-masing. Waktu ditelepon sama Base, pas meeting itu nanya kira-kira pemainnya siapa lagi ya, kami sih maunya Amanda Manopo gitu. Oke. Oh itu aku udah syuting bareng, ya kami udah dengar. Ya mudah-mudahan Amanda setuju gitu. Jadi ya setelah syuting Bila Esok Ibu Tiada baru tahu akan main sama Amanda lagi. Jujur, Fedi, aku Yes. nonton Ayat-Ayat Cinta itu karena waktu itu ngelihat sutradaranya Hanung. Ya, Kamu kalau menerima tawaran film, ya. apa yang menjadi pertimbangan? Oh, satu cerita. Karena gue waktu itu belum kenal kamu Iya, kan, iya, ya iya. kan? Habis itu baru kamu ngetop. Hanung udah
inilah ya. Jadi tertarik. Ya. Jadi kayak gimana Hanung menggarap cerita poligami ini kan, jadi tertarik nonton. Nah, kamu sendiri pertimbangan apa kalau menerima cerita sih pasti. Cerita pasti. Karena kesuksesan film, serial atau apa itu cerita pasti. Nah, pertama cerita dan aku selalu menggunakan suka atau tidak suka, nggak bagus atau jelek karena sangat subjektif kan. Selama aku suka, tertarik, itu aku ambil gitu. Bahkan aktor itu kan idealnya tuh ingin mencoba karakter yang berbeda-beda gitu kan. Nah kalau aku mentingin cerita, jadi walaupun film A, film B ceritanya beda, tapi karakter ada kemiripan, aku masih nggak apa-apa gitu. Sedangkan ada aktor yang ceritanya agak mirip, tapi karakternya ekstrim banget nih bedanya, mereka mau. Nah kalau aku cerita sih. Dan di Indonesia tuh cukup terbukti ya. Cerita bagus, pemain yang ngetop bisa laku gitu. Karena memang cerita sih yang utama dicari sama penonton. Kita nggak apa-apa kalau sebut karena pernah gue wawancara juga di sini agak lain. Oh iya. Iya kan, maksudnya kalau dibandingkan. Nggak bisa dibilang nggak ngetop sih pemainnya. Sebagai podcaster sebelumnya Bene, tapi maksudnya tuh bukan yang kalau selama ini kan orang bilang mungkin Fedi, Reza Rahadian Reza Rahadian lagi. Tapi ini sebagai komika mereka ngetop, tapi belum sebagai aktor ya kan. Setuju, kalau sudut pandang gitu agak lain. Jadi mereka udah punya podcast yang ngetop juga, tapi kan bukan sebagai aktor ya. Karena itu ceritanya juga bagus kan. Iya. Karena memang intinya cerita sih. Nah, tapi kalau misalnya ada sutradara yang ngetop gitu nawarin kamu tapi ceritanya nggak oke, kamu pernah nolak? Nolak ya? Nolak. Aku bilang makasih, tapi saya nggak suka dengan ceritanya gitu. Dijelasin kenapa. Nah yang ini yang terpenting itu menjelaskan detail sih kenapa nggak sukanya gitu. Karena aku nunjukin kalau aku ambil film bener-bener all out. Jadi begitu udah tanda tangan kontrak, I'm yours. Jadi aku pasti baca dulu, aku bedah, aku kasih notes. Saya nggak suka karena A, B, C, D. Jadi mereka pun bisa paham gitu, mendengar alasannya nggak curiga atau nggak mikir macem-macem karena jelas alasannya kenapa aku nolak. Ini proses syuting untuk Satu Imam Dua Makmum belum selesai kan? Sekarang udah selesai? Udah selesai. Karena udah siap untuk Januari ya? Tayang di bioskop mulai 16 Januari 2025. 16 Januari 2025. Pas mid banget itu ya, mid Januari orang-orang mungkin udah balik dari liburan apa segala macam ya. Mudah-mudahan duitnya belum habis liburan, masih ada sisa. Nah selain yang tadi, kalau dari perspektif aku, ketika mendengar kamu mempersiapkan konsultasi sama psikolog, at least itu lesson learn yang aku tangkap ya, bahwa film ini memberikan message bahwa kalau mengalami situasi seperti itu jangan segan-segan untuk konsultasi dengan yang ahli. Dan masyarakat Indonesia belum mainstream, biasanya paling dia keep mungkin sama keluarga atau teman, tapi nggak semua orang punya teman yang bisa dipercaya juga ya. Mungkin cerita sama keluarga juga malah responsnya bisa berbeda, yang bahkan menyakiti. Nah kalau dari segi kamu sendiri, lesson learn-nya apa dari film ini? Ya itu. Seandainya, semoga nggak dalam waktu dekat, orang terdekatku ada yang meninggal gitu. Aku udah belajar bagaimana untuk bersikap terhadap mereka gitu, dan akan lebih banyak mendengar gitu. Tidak akan memberi saran kecuali diminta gitu kan, termasuk pendapat juga. Nah itu yang buat aku pribadi sih, dan itu juga yang mau kami share lewat film ini, karena ada satu titik di mana sebenarnya kan filmnya itu bukan mendorong orang yang nonton nanti kalau punya masalah pergilah konseling, bukan itu kan sebenarnya, tapi kita nge-build adegan-adegannya, dialog-dialognya based on ilmu yang aku dapat waktu konseling itu. Nah, yang ternyata berduka itu sangat kompleks. Kalau memang nggak tahu mesti gimana, ya udah silakan konseling gitu, supaya bisa membantu untuk lebih cepat mengikhlaskan. Dan yang sangat terbuka di aku itu selain bagaimana hidup dengan orang berduka, tapi untuk rumah tangga juga sih. Untuk bagaimana komunikasinya, bahkan dalam hal merangkai kalimat ya.
aku minta maaf dan maafin aku itu bisa beda. Yang satu memang minta, yang satu nyuruh. Maafin aku dong. Oke. Diksi aja bisa berbeda Diksi itu makna bisa ya. berbeda ya. Kayak Jadi kamu. harusnya aku minta maaf ya. Kalau memang kita Salah? sudah merasa bersalah dan ingin dimaafkan, kita minta. Kalau maafin aku kayak nyuruh kan, maafin aku. Dia menyuruh untuk dimaafkan gitu. Ya kecuali situasi yang ekstrim, mungkin keluarga atau apa yang meninggal kan kadang kita sangat emosional, maafin aku sering salah, ya oke lah itu di luar kontrol ya. Tapi di saat ada deep or difficult conversation di rumah tangga, diksi itu ternyata penting sekali supaya masalahnya selesai, bukan malah makin melebar. Nah, dari semua karakter yang pernah kamu perankan, apa kamu merasa sudah memerankan semua yang ingin kamu perankan? Atau masih ada pengen menjadi Belum. apa gitu? Masih banyak sekali, tapi jebakannya ini Uni. Misalnya orang tuh pengennya spektrumnya bener-bener ujung ke ujung. Kayak nextnya Drama, harus kayak Joker. Joker, Gitu kan. action. Abis, drama udah nih, nextnya saya mau yang kayak Joker, Psycho. Padahal drama aja, karena manusia itu segitu kompleksnya, Banyak banget. banyak banget yang ruangan lain yang untuk drama pun masih bisa di-explore gitu. Ya. Gitu. Dan aku juga suka banget drama. Asal Uni tahu itu pemeran-pemeran Avengers itu, kalau ditanya lebih suka action apa drama, pasti mereka jawabnya drama. Karena kalau di action, saya disuruhnya nge-gym terus. Benar. Saya ingin mengadu emosi, mengolah rasa sama lawan main gitu. Jadi banyak banget yang masih dieksplor yang biasanya kalau lihat trailer aja, kayaknya Fedi mainnya di yang aman-aman aja ya. Tapi nanti lihat full movie baru tahu kalau hidup begitu kompleks, manusia sangat kompleks, banyak sekali yang masih bisa dikasih lihat. Aku setuju loh, misalnya pendekatan profesi aja. Kan belum semua Betul. profesi-profesi Masuk di film. masuk karakter profesi, mau romance, mau drama, tapi misalnya pengen tahu ternyata profesi farmasis nih seperti ini gitu kan. Iya. Atau mungkin profesi yang lain, bahkan kalau di drama Korea itu ada profesi yang ngurusin orang meninggal Iya, kan, ada betul, kan betul. Move to Heaven itu Iya, kan. iya. Itu kan juga kita Iya, di kita benar, belum benar. banyak ya dari Iya. misalnya pendekatannya adalah profesi gitu. Psikolog yang aku konseling itu, dia tiba-tiba pertanyaan pribadi dari dia gitu kan, aku mau nanya Fedi, karena ini konteksnya masih berduka gitu. Tiap budaya tuh punya cara berduka masing-masing loh. Padang, Sunda, segala macam. Nggak ada niat dimasukin ke filmnya. Menarik ya, gitu ritualnya macamnya beda. Karena kan kita kaya banget loh, karena aku merasa tiap nonton film Indonesia, kayak budaya kita tuh masih kurang dimunculin. Belum gitu. dimunculin. Karena Jadi padahal kayak, itu tempat promosi budaya Indonesia betul, sebetulnya. kalau Uni tadi merasa profesi juga masih kurang dieksplor, ternyata budaya kita masih kurang, bahkan budaya berduka aja bisa beda-beda kan yang untuk menarik untuk diangkat, dan itu masukan yang bagus sekali. Gitu. Nanti akan coba diomongin ke sesama sineas lah. Sedikit-sedikit aja gitu, nggak perlu lama-lama. Karena kan ritual kebudayaan Indonesia bisa panjang dan lama ya, durasi bisa habis, tapi setidaknya selipin sedikit gitu. Budaya korupsi aja bisa kita eksplor. Waduh. Banyak. Budaya politik bisa beda-beda dari masing-masing daerah juga bisa berbeda Kan itu. itu Uni. Dari rejim ke rejim juga. Rejim ke Tapi rejim. kayaknya kalau yang bagian itu sama. Bagian itu sama. Iya, yang itu serupa bagian itu ya. sama ya. Cuma beda ini Tidak- aja. tidak Cuma terikat. beda orang aja. Iya. Cuma beda orang, Tidak terikat tapi ras, kelakuannya etnis, tetap sama. kelakuannya Ya, sama. tetap sama balik gitu. Ya, emang nggak kaleng-kaleng deh. Oh tapi kita tadi ngobrolin soal konsultasi aja, pasti lo nggak nyangka bahwa gue akan eksplornya justru di situ kan, Iya, betul. ya kan? Tapi aku langsung ngerasa, oh memang begitu ya, ngadepin orang berduka, terus kemudian kita yang nggak usah sok tahu lah, biasanya kan kita sok tahu lah gitu ya. Jadi itu lebih kepada ego kita sebetulnya. Ternyata. ya. Dan bukan dia bisa kepada- nggak sadar ternyata kalau dia tuh sedang berusaha membuat diri dia yang nyaman, bukan orang berduka ini. Aku ngelihat sesudah satu imam dua makmum, kamu juga siap untuk film berikutnya kan? Ya, Iya. udah selesai syutingnya. Udah selesai? Udah. Tapi belum bisa dibagiin.
udah bisa untuk nyebut judulnya apa, sutradaranya siapa, pemain-pemainnya siapa, udah bisa. Apa tuh? Film Judulnya nextnya? Pangku, sutradaranya Reza Rahadian. Ini film pertama dia menyutradarai. Sebagai sutradara? Sebagai sutradara, dan dia nggak ikut main. Oke. Full sutradara, salah satu pemainnya aku, ada Claresta Taufan, ada Christine Hakim, ada Devano, ada Syakil. Ya itu. Oh itu rencananya plan apa namanya timelinenya kapan itu? Aku pun belum tahu. Oke. Tapi 2025 insya Allah. 2025. Oke, kalau gitu sekarang aku mundur ke bila esok ibu tiada. Iya. Kamu dihujat, diancam cancel culture Iya. oleh orang-orang yang mendukung kekuasaan. Iya. Kita nggak perlu sebut siapa kekuasaan Oke. itu kan. Bahkan diboykot. Iya. Tapi hasilnya sekarang berapa? 2,5 juta? Per hari ini 3,3 juta. 3,3 juta. 3,3 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah dapat bonus dong. Belum. Gimana kamu? Aku pengen tahu apa ya di balik layar. Apakah ada yang direct message kamu maki-maki atau kemudian ngasih semangat? Kalau yang di apa namanya? Yang di media sosialmu kan memang udah kelihatan ya. Kamu Ya. juga didukung oleh banyak teman-teman yang lain yang ngerasa bahwa it's not fair. Nggak kalau orang kritis kemudian harus mengalami boykot dan segala macam. Betul. Jadi gimana kamu menjalani proses itu? Berawal dari apa ya, yakin aja kalau bagus ya bagus. Ada satu contoh kasus, bukan contoh kasus, contoh film yang waktu itu judulnya A Man Called Ahok. Dan Ahok baru masuk penjara saat itu. Iya. Ya kita menduga selesai lah film ini, flop, nggak akan laku gitu kan, karena kontroversial sekali. Tapi ternyata laku dan hitungannya sih lewat 1 juta penonton gitu ya. Dan di situ saya yakin kalau bagus, ya bagus aja Bagus gitu aja. kan. Orang akan tergerak untuk nonton, karena kan budaya promo film kita yang paling ampuh adalah mulut ke mulut kan, Iya. gitu. Nah, dan aku yakin dengan ceritanya kenapa aku mau main di situ, yakin dengan sutradaranya, yakin dengan PH-nya, yakin dengan pemain-pemain yang lain. Ini bagus kok. Jadi kalau mau diboikot, ya kalian yang rugi, gitu loh. Jadi karena bukan hanya bagus sebagai entertainment, tapi sebagai Tadi values itu. values itu gitu loh. Values, termasuk yang Struggling tentang ibu dan bagaimana hubungan di antara hubungan kakak anak-anak adik ya, kakak gitu kan. adik. Nah, jadi tapi nggak bisa dipungkiri memang tetap ada deg-degan gitu kan. Ada deg-degannya dan ternyata banyak yang mantau. Kayak teman-teman perfilman nih banyak yang memantau. Ini gimana nih nasib film si Fedi gitu kan. Dan tiap hari ada yang lu siap-siap aja sepi filmnya, siap-siap aja nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi sutradara sama Mbak Christine, sama Amanda, sama adiknya Wirasti, gimana tuh? Apakah juga menyampaikan ke kamu bahwa mereka worry? Sutradara nggak ada ngomong apa-apa. Pemain yang lain nggak ada ngomong apa-apa. Bu Christine malah diam-diam ada interview yang memang awalnya untuk promo film, tapi tiba-tiba beliau menyelipkan siapapun yang ingin memboikot film ini adalah pengkhianat bangsa kurang lebih. Kaget kan, bilang, "Hah, kenapa larinya ke situ Bu?" gitu kan. Jadi mungkin beliau mendengar, aku nggak tahu mendengar dari siapa, tahu lagi promo di video itu terakhirnya dia menyelipkan itu beliau. Jadi kayak aku sih merasa berarti bisa dibilang beliau di sisi aku ya. Beliau nggak khawatir juga gitu. Jadi ya. Aku rasa Bu Christine juga termasuk sineas yang peduli terhadap isu-isu sosial, Betul, politik betul. ya. Generasi dia, Mas Eros Jarot apa segala Betul, macam kan ya. memang sangat ini ya. Sangat. Pada saat itu kepada Orde Baru ya. Ya, dia kayak Om Slamet Raharjo juga Ya, gitu. Oke, jadi akhirnya 3,3 juta dan Akhirnya masih 3,3 ada di Masih ada di bioskop, Bioskop. masih tayang di bioskop sampai sekarang, masih banyak yang nonton, alhamdulillah, makasih banyak gitu. Ya. Nah, itu justru tentu membuat kamu lebih confident ya.
bahwa tadi itu yang penting ceritanya, filmnya bagus, konten is the king ya. Yes. Tetap konten is Confidence, the king. iya. Intinya selama itu bagus, Ya, orang gitu. akan nonton dan selama apa yang kita suarakan itu memang tidak asal ngomong ya, bisa di backup dengan data apapun, ya nggak perlu khawatir juga sih kayaknya. Gitu. Karena juga banyak yang komen, Bang, saya nggak suka posisi politik Bang Fedi, tapi saya nonton dan saya suka. Ternyata masih mau nonton juga gitu kan. Sebenarnya kan bisa dipisahkan dan kalau bagus ya bagus aja gitu. Karena kamu menyinggung soal posisi politik, kamu tuh punya posisi politik nggak sih? Punya. Apa itu? Aku menyimpan untuk diriku sendiri sih. Karena Ini posisi politik itu bukan berarti aku nanyanya itu kayak pro si A, si B, partai apa, tapi apa ya, values, paradigma yang membuat kamu kemudian tergerak untuk memberikan Oke. komentar-komentar politik. valuesku lebih ke ikutin aturan yang ada supaya tercipta order gitu. Kepribadian saya sehari-hari nih Uni, saya rapih. I organize things, bisa color based, alphabet. Jadi aku suka order gitu. Dan aku khawatir kalau terlalu menggampangkan melanggar peraturan atau undang-undang itu lama-lama jadi chaos. Bermulai dari situ aja posisi politikku gitu. Stick to the constitution. That's it. Jadi apa momen-momen yang membuat kamu kemudian ya udah, gue harus menyampaikan ini lewat Oke. media sosial gue. Apa momen itu? Moment of truth-nya. Moment of truth. Heeh. Waktu Pak Prabowo nyapres lagi. Aku pikir enough is enough kan. Dan seperti kekalahan-kekalahan sebelumnya juga sudah cukup menggambarkan bahwa nggak ada yang milih Bapak gitu kan. Mungkin dengan rekam jejaknya, dengan program-program yang ditawarkan, kayaknya banyak memilih yang lain gitu kan. Tapi begitu Pak Jokowi kecuk berada di sampingnya, oh ini ada potensi menang. Karena ya Pak Jokowi pendukungnya banyak kan. Dan di situ pun saya udah di posisi kecewa dengan Pak Jokowi sih. Waktu mengajak Prabowo bergabung, waktu revisi undang-undang KPK, waktu mantan tim Mawar ada yang dimasukkan ke pemerintah. Nah itu kayaknya the moment of jempol. Tapi kamu tuh soalnya bisa bikin ketawa juga komennya Fedi. Misalnya El Taplak ya, gue nyatet nih beberapa, belum semuanya sih ya. Ya. El Taplak, Garpu Somai, ini sebutan-sebutan kamu kepada yang apa namanya yang men-challenge kamu ya. Di X, kocokan telur, mata jet pump, kerokan belewat, cetok semen, cetakan tumpeng, loyang bakwan, tampah kerupuk, tungku menyan. Tungku menyan ini jarang yang tahu loh, anak zaman sekarang, kalau gue sih tahu ya. Orang tahu tungku minyak kan. Tungku menyan. Nah, aku- tudung kalau orang-orang sajen. tua kita zaman dulu tuh kan suka kalau malam Jumat kan suka bakar menyan ya. Betul. Itu tradisi lah ya, tradisi. Iya. Bapak gue juga gitu dulu. Tudung sajen, tabung gas, saringan diketik banget dedak. tuh nih. Iya, gue tadi lihat. Biar gue nggak. Tapi ini belum semuanya ini. Oke, iya, belum. Nah, itu kamu jadi melototin semua yang ada di dapur. Nggak tahu itu kayaknya sebuah ciri khas yang jadi agak merepotkan buat aku sekarang. Orang menanti-nanti itu gitu. Ya niatnya memang pengen maki, tapi dengan cara dengan yang cara humoris yang ya, tetap yang ya. dimaki tuh bingung. Kok lo ngatain gue taplak sih gitu kan. Dan di saat dia tersinggung bisa dibalas, kenapa lo tersinggung? Apa yang salah dengan taplak? Kayak gitu loh. Gordon Atau lu Warteg. ngerasa taplak nggak? Kalau nggak Itu ngerasa dia, taplak ya udah lu nggak gitu perlu kan. tersinggung gitu ya. So, Nggak, tapi sebenarnya itu kan- entertaining ya.
di timeline kamu tuh jadinya entertaining ketika kamu mengkritik dengan menyebut-nyebut gini. Tidak diniatkan untuk entertaining sih memang. Emang Tapi kita ketawa jadinya. ya itu unintended consequence. Niatnya emang mau maki. Cuma kan Pilih matiannya kalau menggunakan ya. kalimat binatang atau yang itu kan gimana ya? Message-nya bisa hilang, malah orang langsung tersinggung dan fokus dengan kalimat makian itu. Tapi kalau ini it seems to be working sih. Oke, lucu, tapi abis itu poin yang mau aku Poin kasih tahu tuh disampaikan masih juga kebaca gitu kan. Itu kan hanya sebutan ya. Kamu memberikan sebutan kepada orang yang sedang mengajak kamu diskusi Logis challenging, juga, gitu. challenging Ngaco juga ya, diskusinya iya, kan, challenging. Iya. Oke. Ya sebenarnya kan mereka juga menyebut saya dengan macam-macam label kan. Ya. Udah jadi garpu somai. Tapi keluarga kamu khawatir nggak ngelihat kamu kemudian juga menuai kecaman maki-maki bullying, online bullying dari haters itu? Ternyata khawatir. Ternyata khawatir. Cuma karena mereka melihat aku juga nggak terpengaruh. Jadi ya of course mereka berharap nggak ada yang maki-maki aku. Cuma karena melihat aku tidak terpengaruh, mereka lebih strong jadinya gitu. Karena mereka setuju dengan apa yang aku suarakan. Dan aku juga bilang ke mereka sih, nggak mungkin seumur hidup kita nggak ada yang maki kita gitu kan. At some point pasti ada yang maki kita gitu. Kita juga nggak perlu membahagiakan semua orang. Betul, Ya. intinya kita nggak bisa bagian semua orang. Jadi apalagi aku di industri kreatif yang disorot, jadi ini nggak terelakkan gitu. Sooner or later, tapi yang penting aku yakin apa yang aku suarakan dan apakah aku nanya keluarga aku kan, sepakatkah? Apakah ada yang mau dibantah dan enggak? Sependapat. Jadi ya itu. Yang kuncinya adalah mereka melihat aku nggak terpengaruh. Mungkin kalau aku Jadi terlihat stres, stres, marah-marah, gitu kan. Ya, mengurung lu diri. yang salah kenapa lu kritik-kritik Nah, gitu, gitu. mungkin ya. Itu Tapi mungkin karena kamu gitu. sih masih oke. Kayak aku, ya kalau ketemu mama, ketemu abang juga masih ketawa-ketawa nggak terpengaruh, ya mereka nggak apa-apa. Dan tawaran kepada kamu untuk acting nggak terpengaruh oleh situasi. Nah, yang menariknya adalah oke. karakter yang variatif itu bermunculan. Banyak produser yang melihat sisi lain aku gitu. Yang sebenarnya kalau yang udah mengenal aku cukup lama, itu aku yang aslinya tuh begitu. Yang selalu nempel kan si Fahri nih gitu. Ya. Yang Padahal kamu di religius, garasi apa soalnya- segala macam iya. rock itu kan sebuah genre yang menggambarkan open mind, progresif, Yes. ya kan? Ya, itu sebenarnya gitu kan. Jadi ya banyak pasti, ya kalau kalian nonton Garasi ya Fedi begini gitu kan. Nah, justru banyak tawaran-tawaran karakter yang variatif karena mereka merasa melihat sisi yang lain gitu. Ada yang aku ambil, ada yang enggak karena kan aku kembali ke yang penting cerita, bukan sekedar karakternya nih ekstrim atau beda dari sebelumnya gitu. Ya. Pernah nggak ngalamin langsung kayak semacam komen atau apa ya, orang yang mengontak kamu, entah tiba-tiba dia tahu nomor telepon kamu apa segala macam yang nuansanya keberatan dengan sikap-sikap yang kamu tampilkan di media sosial Ini khususnya anonim atau memang sosok orang? terserah, mau anonim Ya, boleh, anonim ada. mau Banyak. Tapi kalau orang yang jelas ya, maksudnya kalau kita buka akunnya ada foto jelas, dia bukan robot atau bukan buzzer. Mungkin aja buzzer, cuma dia jelas lah orangnya bukan anonim. Ada juga gitu. Tapi kalau di DM cenderung nggak aku ladenin. Karena aku tuh kan kalau berdiskusi atau berdebat di medsos, tujuanku bukan untuk aku menang dan dia ngaku kalah. Karena aku tahu itu tidak akan terjadi. Intinya apa yang kutulis orang lain bisa baca. Syukur-syukur menambah
Kamu informasi. menyampaikan sikap dan pikiran kamu Ya, gitu ya. itu. Termasuk yang terbaru soal makan bergizi 10.000 ya. Ya gitu. Tapi itu pertanyaan tulus ya. Sudah banyak yang maksudnya apa sih nanya-nanya? Iya, Itu iya. pertanyaan yang tulus. Saya Tapi beneran pengen tahu. aku perhatiin cara kamu untuk creating conversation. Ya. Memang di media sosial itu kan memang kita diharapkan creating conversation Ya. untuk mendapatkan engagement Engagement. bagus. Nah, creating conversation itu bisa dengan bertanya. Ya. Kamu nanya soal apakah yang soal itu sebelumnya dokumen soal pindah, apakah benar Bung Karno memang ingin memindahkan ibu kota, Sumber primer bahwa Bung Karno juga pindah ibu kota. itu sebenarnya kamu sedang creating conversation untuk mengumpulkan data sehingga kamu nanti bisa menyampaikan sikap kamu. Kira-kira kayak gitu nggak? Pasti aku tulus bertanya dulu. Ya. Karena memang ingin tahu, Ya. gitu ya, bukan sarkas. Kedua, untuk menghindari tuntutan undang-undang ITE kan nanya. Betul. Tapi pertanyaannya pasti tulus kalau aku bertanya gitu, karena aku ingin tahu. Kadang ya mungkin bisa googling sendiri ya, tapi kan tidak selalu ada waktu. Betul. Tapi justru setelah memulai tradisi saya beneran ingin tahu, saya tanya, malah referensi yang dapat luar biasa sih yang mungkin nggak ketemu gitu di Iya. googling segala macam. Gitu. Jadi karena banyak orang respon dengan pengetahuan mereka juga masing-masing ya. Iya, iya, dan menarik banget. Mungkin kalau Uni Baca yang salah satu sangat menarik yang aku nanya untuk ahli tata kota. Karena kan rata-rata pasti pilkada ini janjinya ngebangun. Nah, aku bertanya, ada nggak sih yang kalau dibongkar malah lebih baik daripada dibangun. Ternyata itu menarik banget jawabannya. Bahwa sebenarnya ini sebaiknya dibongkar aja nih, nggak guna gitu. Karena di saat semua orang berjanji akan membangun sesuatu, belum pernah dengar aku ada yang saya akan bongkar ini biar nggak banjir atau nggak macet kayak gitu, kayak belum pernah dengar gitu. Aku setuju. Twitter ya sekarang namanya X itu di situ tuh ada wisdom of crowd ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong gini, nanti ada orang yang tahu tentang ini, dia akan mengoreksi atau memberikan informasi tambahan. Ya, ya. Jadi di situ tuh sebetulnya hoax itu lebih sulit Ya, untuk mempengaruhi karena langsung ada yang meng-counter ya, dan sesama Ya. user yang meng-counter ya. dan kita mau ngasih link, mau ngasih data, foto, video lebih simpel aja dibanding aplikasi lain menurutku. Ya. Bisa numpuk di situ tulisan, link, video, foto tuh dalam satu itu bisa ditumpuk kan, jadi enak. Ya. Nah, ini kan kemarin waktu peringatan Jadi kayak darurat promosi ya. aplikasi. Enggak, tapi memang benar. Iya. Menurut data juga seperti itu kan. Iya. Nah, 22 Agustus peringatan darurat biru ya, Iya. Garuda Biru. Kita juga ngelihat yang mungkin nggak pernah disangka juga Reza Rahadian, kemudian justru tokohnya di situ dia ya, Iya. sama terus kemudian personel band agak lain ya. Ya. Muncul di situ, nggak pernah kebayangkan bahwa misalnya Reza misalnya akan ke Ya. sana ya. Banyak juga yang lainnya yang mungkin tidak terlalu menjadi sorotan media juga ikut ya. Ya. Meskipun dari rumahnya, dari media sosial pakai jempol lah. Kamu ngelihatnya 22 Agustus itu sebuah momen apa itu? Momen akhirnya permisifnya menipis sudah, gitu. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang punya keresahan yang sama, gitu. Dan itu ada cerita lucu sekali soal Reza. Sorry aja, gue ceritain karena ini lucu banget. Behind the scenes. Agak kalau nahan sampai film kita tayang kelamaan kayaknya. Jadi waktu aku mulai bersuara itu kan juga banyak yang bilang, contoh dong temen kamu tuh Reza Radian, kalem-kalem aja gitu. Makanya mungkin dia lebih sukses sekali dari kamu gitu. Oke, it's fine, aku terima gitu kan. Masuklah filmku yang mau syuting sama Reza ini kan, dia jadi sutradara gitu. Datang meeting segala macem dan hampir fix lah kita akan syuting gitu. Waktu di meeting itu dibilang, sebenarnya posisinya nih Uni jadi aku ya, nih Reza, ini sebelah ada publicist kita.
dia ngomong ke publicist tapi nadanya sengaja agak keras supaya aku bisa dengar. Oke. Nanti bilangin Fedi ya selama syuting, selama promo jangan nulis macem-macem gitu kan. Nyari investor susah. Ups, aku tahu dia sengaja dikerasin dan bercanda gitu. Ups, oke. 3 hari kemudian dia orasi di atas truk. Lu juga nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Jadi semua kita nggak nyangka kok yang turun kok Reza gitu ya. Dia kan. Karena dia selama ini juga di media sosialnya sangat tidak. Makanya waktu sempat nggak punya akun lagi. Haters atau apalah itu bilang contoh Reza dong tuh. Dia lebih fokus karya nggak ngebahas politik bla bla gitu kan. Nah, ya itu 2 atau 3 hari kemudian waktu kita meeting bilang jangan nulis macam-macam. Dia orasi di atas truk. Jadi saya lagi di rumah. Buka TV, lah katanya jangan nulis macem-macem gue ngapain di situ gitu kan. Tadinya aku mau nge-tweet sih, dapat salam dari investor, nggak jadi syuting nih kayaknya kita gitu. Tapi kan. Dia nggak punya akun kan? Nggak. Dia memang. Dia punya, cuma memang manajemen. Yang mengagetkan karena dia juga selama ini very sangat hati-hati dalam menyampaikan. Betul. Nah sebenarnya aku cukup tahu political stance Reza, cuma memang nggak tahu seberapa angry gitu kan. Nah jadi saat itu kayak ya aku ngelihatnya walaupun itu lagi tegang ya, cuma ya ketawa dulu sih pas ngeliat di situ karena lah akhirnya dia lepas juga gitu kan, dan akhirnya menjadi salah satu target ya itulah gitu. Dan ya itu yang aku lihat udah nggak bisa permisif lagi, sudah semakin enough is enough, enough gitu ya. is enough gitu. Yang ternyata ini ya keresahannya tuh sama, cuma memang banyak yang memilih untuk diam aja gitu. Berarti ya di titik tertentu kita bisa lah bersatu gitu di saat memang tenaganya ada dan apa namanya same cost-nya itu juga ada gitu loh. Value yang dijunjung tuh setidaknya kebetulan sama gitu saat itu gitu ya. Terus terang di beberapa WhatsApp grup waktu itu mungkin cuma 3 atau 4 hari itu juga bertanya, ini situasi udah seperti ini, mahasiswa udah kemana ya? Ternyata tanggal 22 itu mahasiswa turun karena udah agak lama mahasiswa ini nggak turun ya. Tapi ternyata pada turun. Jadi 2-3 karena kita itu suasana kebatinan menjelang putusan nomor 60 dan 70 itu kan udah mulai ya. Dan kayaknya kita udah dapat bocoran-bocoran bahwa ini nggak akan seperti ini, nanti mahasiswa pada kemana ya gitu kan. Apalagi jurnalis yang kita juga memonitor behind the scene dari situasi politik di DPR apa segala macam, dan ternyata pada tanggal 22-23 itu mahasiswa beneran. Dan yang aku merinding waktu mahasiswa Bandung datang nyanyi Halo Halo Bandung itu merinding sih nontonnya. Jadi di satu sisi mahasiswa kita waras dan promising, tapi ya bagaimanapun deg-degan jangan sampai rusuh banget lagi gitu kan. Benar. Nah, Reza, dan kemudian kamu ngelihat gini, 10 tahun Pak Jokowi itu mungkin 95% didukung oleh aktris aktor deh, mungkin mayoritas lah. Tapi kemudian ketika melihat bahwa dia mungkin politik dinasti, mendorong Gibran, banyak diantaranya yang berbalik, merasa kecewa ya. Dan kemudian juga ikut menyuarakan di peringatan darurat. Kamu, Reza, mereka itu kayak kelihatan, sekarang semuanya selebriti, aktor, aktris udah willing untuk menyampaikan. Tapi kan sebenarnya kalau kayak di Amerika, di Hollywood itu udah aktor dan aktris itu sangat terbuka menyampaikan dukungan politik. Misalnya George Clooney selalu mendukung, dia kemarin dukung Biden, dukung Kamala Harris. Setiap kali ada pilpres apa segala macam itu jelas posisi mereka. Menurut kamu sekarang momennya di Indonesia apakah akan lebih banyak yang berani untuk menyampaikan tanpa kemudian khawatir itu akan mempengaruhi rezeki mereka untuk bisnis? Iya, salah satu efek dari peringatan darurat sih aku lihat semakin banyak yang lebih berani.
Dan kalau ngobrolin sama yang komika nih yang waktu itu datang peringatan darurat dan melihat bila esok ibu tiada ternyata masih bisa 3 juta, memang memunculkan optimisme bahwa yakin untuk bersuara dan nggak mempengaruhi pekerjaan. Gitu. Ya, jadi muncul confidence baru dengan itu. Asal memang yang disuarakan itu objektif, berpihak kepada kepentingan publik yang berpihak besar pada kepentingan publik, ada value yang diperjuangkan dan bukan hoax, bisa di-back dengan data gitu. Asal nggak salah-salan aja gitu. Ya, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sesudah 1 imam 2 makmum, terus kemudian ada film kamu tadi yang disutradarai oleh Reza, dan itu juga akan menjadi sebuah breakthrough karena ini adalah film pertama yang Reza menyutradarai. Kamu tuh masih pengen, ada yang pengen banget nggak terlibat dalam film apa? Yang seperti apa? Nah itu karena semenjak aku bersuara justru tawaran film ini jadi semakin variatif. Aku sih sangat terbuka dan nggak sabar kira-kira apa lagi yang masuk gitu. Yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya kalau mau realistis, mau berharap yang se-ekstrim itu di Indonesia memang belum bisa sih. Saya pengen jadi Thanos. Gitu kayaknya. Belum ke situ gitu. Toh bagaimanapun aku tetap sukanya yang drama ya, karena drama itu yang benar-benar nyentuh ke hati, yang bikin orang nangis, tertawa. Nah, aku masih menanti horor sih, yang kayaknya aku cocok, dan setidaknya kalau aku harus bilang inilah horor pertama saya, itu emang worth it gitu buat ditonton dan mengejutkan orang gitu. Itu aku masih menanti. Kalau untuk peran kamu harus dibikin jelek gitu, kamu nggak apa-apa? Nah itu udah pernah. Oh, oke. Pas itu aku main Doyok Otoya Leoncong. Oh iya. Ternyata kurang diterima. Kurang diterima Iya, ya? jadi di saat aku merasa totalitas, ini totalitas nih pakai gigi tongkos, belangkon diitemin. Ya ternyata ada yang memuji, mengapresiasi, wah hebat, akhirnya lo keluar dari zona nyaman. Tapi yang nggak suka lebih banyak. Akhirnya itu menjadi notes. Kurang banyak ya? Ya, menjadi notes. Dan mereka ngomong langsung, nggak suka ngelihat Kak Fedi atau Bang Fedi dijelek-jelekin gitu. Bahkan alhamdulillah aku kan ada fans dari Malaysia yang cukup setia untuk nonton ke Jakarta hari pertama tayang. Cuma itu yang dia nggak mau nonton. Saya nggak suka ngeliat kamu digituin. Jadi nggak tahu deh, kecuali dijelekin tapi mungkin hanya supporting. Mungkin masih fun, itu belum nyoba. Kalau sebagai main, ya sudah ada buktinya orang nggak suka. Mereka maunya rapi-rapi aja, neces gitu. Oke, good luck ya Fedi Uni. untuk filmnya 1 Imam 2 Makmum yang akan tayang 16 Januari 2025, dan film Bila Esok Ibu Tiada juga masih ada di bioskop. Dan mudah-mudahan saya menunggu istilah-istilah yang akan kamu munculkan. Itu idenya semua dari kamu atau ada masukan dari siapa gitu? Dari dapur apa yang belum gitu ya? Aku selalu nanya pendapat Fani dulu, istriku. Lucu atau tidak? Karena banyak sebenarnya, cuma nggak semuanya lucu. Gitu. Iya. Itu apa dedak, saringan dedak itu udah lama banget orang nggak tahu. Yang terakhir bikin saya ngakak sendiri nggak berhenti Kerokan Belewa sih. Kerokan Belewa ya. Abis saya nulis tuh saya ketawa nggak berhenti. Ini lucu banget ya. Kerokan Belewa tuh gitu. Oke, good luck Fedi ya, dan juga tentu seluruh kru dari film ini. Dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Juga kita tunggu tetap sikap-sikap kritis sineas-sineas Indonesia sebetulnya, karena memang sineas itu orang penggiat seni, itu orang yang berpikir merdeka, progresif, dan selalu ingin melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang memang tidak baik ya, tidak berpihak kepada rakyat, dan itu seluruh dunia seperti itu. Dan salah satunya itu adalah aktor dan aktris. Kita ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Jangan lupa subscribe,
komen dan juga share di YouTube IDN Time. Sampai ketemu.